Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Bapak menyayangi Bu ya. Iya Bu. Terima kasih. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya dari Ibu Sinta Bu. Iya. Gimana Bu tadi perjalanannya ke sini Bu? Saya sempat bingung nyari rumah Ibu kan sebelumnya, tapi karena saya dapat teman semalam itu, saya udah bolak-balik nyari sebuah konselor Bu. Saya udah bolak-balik cari karena kan Bu saya udah punya teman-teman tangga, jadi saya cari-cari. Ternyata kan teman saya dikasih, dia kebetulan dia kenal sama Ibu, jadi saya kasih tahu di rumah Gang Melati. Jadi saya cari-cari, katanya rumahnya catnya warna biru Bu, jadi saya cari ke sini. Akhirnya saya sempat juga naik sama orang tadi Bu, tapi alhamdulillah saya dapat rumah Ibu. Masya Allah, besar sekali ya perjuangan Ibu menemukan rumah saya. Iya Ibu. Jadi gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu, tujuan saya di sini untuk melakukan konseling sama Ibu. Ya Bu, sebelum kita melakukan konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Bu. Baik Ibu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi Bu, sebelumnya apakah Ibu pernah melakukan proses konseling? Belum pernah Ibu, baru kali ini saya mencoba untuk konseling bersama Ibu. Jadi baru pengalaman pertama ya Bu? Iya, baru pertama Ibu. Jadi Bu, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya Bu. Baik. Ini saya meminta Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Silakan Bu. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Sinta. Saya jalan di Purwodadi. Saya di sini untuk konseling bersama Ibu karena saya tuh punya pengalaman rumah tangga yang sangat nggak bisa saya omongin lagi Bu, karena udah terlanjur sakit. Jadi saya di sini tuh untuk konseling bersama Ibu. Baik Bu. Sebelum kita masuk ke proses konseling, bilang belum pernah kan? Jadi saya sedikit menjelaskan apa itu proses konseling atau bimbingan konselingnya Bu. Baik Bu. Konseling adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang konselor untuk membantu individu atau kelompok mengatasi masalah pribadi, sosial, akademik maupun emosional. Tujuan dari konseling ini membantu individu mencapai keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi permasalahan hidupnya. Jadi Bu, di sini saya juga ingin memperkenalkan diri saya. Kebetulan saya diamanahkan sebagai seorang konselor dan di sini Ibu adalah seorang konseling atas klien saya. Baik Ibu. Nah Bu, dalam proses konseling ini kita akan melalui 3 tahap nanti ya Bu. Yang pertama ada tahap awal, yang dimana tahap awal tersebut itu proses pengenalan yang telah kita lakukan tadi. Nah selanjutnya ada tahap inti dan tahap akhir. Nah sebelum itu saya juga ingin kepada Ibu, di sini saya harap Ibu bersedia untuk mengungkapkan segala apapun yang Ibu rasakan. Jangan takut karena di sini saya bersedia dan bersumpah untuk menyimpan segala informasi terkait Ibu dan hanya saya sendiri yang akan mengetahuinya, tidak ada diketahui oleh orang lain selain kita berdua. Nah selanjutnya saya juga ingin Ibu bersedia untuk melakukan proses konseling ini. Apakah sebelumnya Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Nah dan yang terakhir saya meminta Ibu untuk terbuka seterbuka mungkin untuk menceritakan apa yang Ibu rasakan karena berguna untuk dalam pengatasan masalah Ibu. Nah, sekali lagi saya tanyakan,
Apakah Ibu bersedia melakukan proses konseling ini? Bersedia, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu. Saat ini apa yang sedang Ibu rasakan? Boleh mengungkapkan apapun yang Ibu rasakan dengan merasa tegang atau takut. Apakah Ibu mau mengungkapkan apa yang Ibu rasakan melalui kertas ini, Bu? Saya mempunyai kertas, Bu. Ibu boleh mengungkapkan apapun yang Ibu rasakan melalui kertas ini. Baik. Ini ada pensil warna. Ibu bisa menjadikan itu sebagai alat tulis Ibu. Dan ini kertasnya, Bu. Baik, apakah saya boleh lihat dulu? Boleh, Ibu. Di sini saya melihat gambar yang telah Ibu buat. Ada gambar orang ya? Iya, Bu, gambar saya, anak saya, dan ada gambar orang tua saya juga, dan ada juga gambar temannya, mantan suami saya, Ibu. Ini gambar orang tua dari suami Ibu. Iya, Ibu. Saya Bu, dia pernah narkoba gitu sampai sekarang juga. Berarti dapat saya simpulkan gambar yang telah Ibu buat adalah gambar Ibu dan anak Ibu dengan background rumah dan tanda tanyanya. Itu dulu rumah, sekarang udah tidak seperti rumah yang hangat yang penuh dengan, sekarang itu udah nggak kayak rumah lagi, udah kayak bukan rumah, kayak yang saya anggap rumah ya ternyata tuh sekarang itu ya bukan tempat yang untuk saya untuk melindungi saya, bahkan melindungi anak saya. Itu suami yang bukan lengkap. Jadi, itu suami saya, Bu, saya anggap rumah dulunya. Kalau sekarang udah tidak pernah saya anggap rumah lagi. Karena rumah yang dulu itu yang bisa melindungi saya bahkan anak saya. Kenapa Ibu membuat gambar dari teman saya, Ibu? Karena saya membuat gambar teman suami saya itu, Bu, mantan suami saya ya, Bu. Itu karena dia yang mempengaruhi suami saya, Bu. Karena setiapnya malam itu, Bu, suami saya itu jarang pulang ke rumah. Dan suami saya itu, Bu, bahkan dia itu pulang larut berlarut malam, bahkan nongkrong di kopi dengan narkoba, bahkan main kartu malam-malam dan nggak mau pulang itu. Dan saya sebagai ibu dan sebagai istri tuh panik kenapa suami saya nggak pulang-pulang. Anak saya juga, Bu, anak saya itu udah kata gitu, mana papa, saya udah berusaha sabar ya nak, mungkin kamu tadi pulang. Saya udah dengar dari omongan tetangga, bahkan saya pernah kali ibu belanja sayur, terus tiba-tiba ih suami kamu cinta kata kayak gitu, suami kamu tuh nggak jelas kerjanya, nggak kerja, bahkan ikutin hal-hal yang dia enak. Jadi saya tuh karena saya tolong nggak percaya, tapi lama-lama saya juga pernah intip pelan-pelan dia pergi kemana karena dia melakukan hal yang tidak saya suka, Bu. Jadi saya tidak mungkin menceritakan masalah suami saya ke anak saya karena saya tahu anak saya nggak mungkin umur seusia itu bisa 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 ngerti seperti apa yang saya rasakan. Biarlah saya sebagai istri dan sebagai ibu yang merasakan semua yang saya alami. Kalau di sini ada gambar keluarga dari Sinta dan keluarga dari mertua Sinta. Kenapa ini bisa tergambarkan di sini? Kalau saya menggambarkan mertua saya, Ibu, karena suami mertua saya itu mertua yang jahat, yang
menjelekkan menantunya, bahkan dia mertua yang tidak bisa menerima saya udah berusaha semaksimal mungkin, saya udah berusaha jadi menantu yang baik bu, saya juga udah berusaha mengantar makanan, terus membantu membersihkan rumah, dan sedikit pun saya nggak pernah diterima dengan baik, bahkan dari ipar-iparan saya bu diterima dengan baik. Saya tidak tahu kesalahan saya apa, mungkin karena saya tidak dari keluarga yang orang kaya bu, saya dari dulu bukan keluarga yang berada, apapun saya lakukan sendiri, dari saya remaja sampai saya sekarang apapun saya lakukan sendiri, jadi saya udah terbiasa bu dengan lakukan seperti ini. Tapi kenapa dia tidak bisa melihat perjuangan saya udah banyak kali berkorban demi anaknya, bahkan demi cucunya gitu kan bu, dan cucu saya tidak sedikit pun dia tidak pernah memegang bahkan peduli dengan anak saya sakit-sakitan bu, jadi saya udah berusaha semaksimal mungkin, saya udah nggak tahu mau ngomong apa lagi sama diri saya sendiri ini. Saya pernah kuat, saya juga berdoa sama Allah, tapi kenapa menantu saya sedikit pun kayak rasa kasihan gitu sama kami, enggak, bahkan dia tuh kadang mau mengambil uang yang sudah suami saya kasih, padahal suami saya tuh kasih nggak pernah lebih bu, pasti kekurangan, itu pun diambil sama mertua saya bu. Cuma orang tua saya yang bisa menerima saya, walaupun saya dari keluarga yang broken home, yang dari dulunya nggak pernah dapat kasih sayang dari seorang ayah. Ayah saya tuh udah lari kemana, saya memutuskan untuk menikah. Dengan menikah inilah saya pengen hidup yang suasana baru, dulu masih hangat bu, sekarang saya udah merasa kayak lebih, aku udah gak punya siapa-siapa lagi, cuma anakku yang bisa aku dampingi, cuma anakku yang bisa aku jalani hidup sehari-hari demi anak gitu bu. Sekarang itu mama saya lah yang bisa membantu saya, waktu saya kerja kan saya kerja mau cuci piring di rumah-rumah orang, cuma mama saya yang bisa bantu saya ngurus anak saya. Jadi di sini gambar orang tua menggambarkan itu masa lalu dari Iya ibu. Sinta. Apa sesungguhnya Sinta tidak mendapatkan kebahagiaan yang Sinta inginkan? Tidak ibu, belum pernah merasakan kebahagiaan di awal pernikahan, di awal pernikahan itu bu, hangat lembut apa yang akan bentuk diceritakan, karena kurangnya faktor dari orang teman bahkan dari keluarga mertua gitu kan. Tapi karena lama-lama menikah itu mertua itu ikut campur dengan urusan saya, bahkan teman-teman kami kan udah pindah ke rumah baru bu, jadi teman-teman sekarang itu dia banyak ngikutin teman-teman yang kerjaannya tuh kayak nggak jelas bu, bukan kayak teman saya punya suami yang ke kantor bahkan kerja, biarlah gajinya sedikit tapi halal. Ini suami saya tidak bekerja bu, bahkan menghabiskan uang, dia mendapatkan uang dengan hasil judi, hasil narkoba itu bu, dia sampai ngeri kali narkobanya sampai harta di rumah pun kursi semua dijualnya bu untuk mendapatkan narkoba itu bu. Pernah nggak sebelumnya Sinta mencoba untuk suami Sinta merubah apa yang dia lakukan? Seperti merubah dirinya ke lebih yang lebih baik. Dulu masih pernah saya nasihatin bu ke dia, saya bilang bagus-bagus ke dia kalau saya itu capek nengok tingkah di dia itu bu, udah bolak-balik saya bilang, saya kasih kesempatan, awalnya mau bu, tapi karena temannya bolak-balik aja katanya nggak ini apa lagi ikut apa kata istri kayak gitu bu. Ngapain diurusin itu, jadi saya mungkin dia pun juga udah capek nengok saya yang kerja di luar kayak kurang merhatiin dia bu, bahkan ya saya gimana ya bu, saya memerhatikan anak saya menjaga anak saya banting tulang untuk kehidupan saya, karena suami saya nggak kerja bu, saya yang banting tulang untuk kemana-mana kerja, saya kerja apa yang ada bu, kayak nyuci piring di rumah orang, cuci baju di rumah orang, saya udah berusaha semaksimal mungkin, tapi di mata dia itu masih kurang. Lama-lama dia bisa berubah, tapi lama-lama dia mungkin capek nengok saya bu, jadi sih dia pergi, dia tinggalin saya dan dia dengerin apa kata mamanya, maksudnya mertua saya bu, dia tuh kayak nggak nggak mikirkan saya sedikit pun, karena sedang sakit-sakitan nggak dilihat dia, nggak dikasih uang untuk beli obat, saya kerja bu sebanting uang saya untuk bisa beli obat anak saya. Yang sabarnya Sinta, saya turut merasakan apa yang kamu rasakan. Iya ibu, tapi rasanya tuh sakit kali bu. Sabar ya. Iya, Jadi kalau ibu boleh tahu, sekarang status Sinta dengan suami Sinta apakah masih bersama? tidak bu. Jadi kalau saat ini bagaimana komunikasi antara Sinta dan suami Sinta?
Kalau komunikasi Bu sudah tidak ada lagi karena saya sudah lama bercerai sama suami saya. Dan dia itu Bu kayak komunikasi tuh yang paling cuma kayak nanya anak tapi nggak pernah dikasih uang. Karena memang seharusnya kan dia walaupun kami sudah bercerai itu seharusnya kan dia ada tanggung jawab sebagai suami, sebagai ayah untuk anak. Nggak aku udah ngasih, nggak usah ngasih saya makan, saya masih bisa kerja, tapi tolong dia ngasih obat untuk anak saya, bayarkan rumah sakit yang seringnya setiap minggu harus kontrol rumah sakit. Ini tidak ada Bu. Jadi komunikasi kami, saya juga nggak pernah ngechat dia, bahkan teleponnya juga tidak pernah, karena saya tahu itu saya kerja sendiri, eh, saya merawat anak saya sendiri, dibandingkan saya sakit hati mendalam karena itu terus Bu yang saya rasakan, nggak pernah berubah. Jadi saya merasa itu saya percuma gitu Bu. Jadi sudah 2 tahun kalian bercerai dan Sinta memutuskan untuk tidak bisa hidup dengan dia lagi. Iya, Dan dia selama ini tidak memberi nafkah terhadap anak Sinta ya. iya Bu, dia tidak pernah memberi nafkah. Dia pernah memberi nafkah itu pun kayak kan cuma pas-pasan Bu, cuma uang makan. Kalau uang obat tuh nggak cukup uangnya. Itulah Bu makanya saya cari kerja. Apapun saya kerjakan di rumah orang, di cuci piring yang saya bilang tadi Bu. Saya udah bola balik, tapi masih nggak cukup untuk kebutuhan saya Bu. Dia lebih fokus ke narkoba dia. Apalagi dalam sekarang kan Bu, dia udah nggak ada lagi sebagai kami status. Ya udah saya apapun ya saya terima, dan dia pun ngasih uang dia tuh sekarang saya lihat dia udah fokus ke ngasih ke keluarganya, bahkan membuat dia berfoya-foya, membuat dia belanja ke sana ke sini, bahkan mamanya tuh selalu pamer sama saya Bu. Saya tahu kalau mamanya nggak suka sama saya, tapi kenapa saya diginikan, kenapa dia nggak, saya nggak perlu dikasihani Bu, tapi tolong kasihanin anak saya kesakitan. Sebelumnya kalau boleh saya tahu, anak ibu mengidap penyakit apa, Bu? Anak saya tuh punya penyakit paru-paru basah Bu. Paru-paru basah itu kan Bu, dia tuh sering kali kayak kayak kecapean sedikit, terus kadang dia pusing Bu, kadang dia selalu ngeluh sakit kayak gitu. Jadi ada tuh Bu obat yang harus setiap hari diminum. Obat yang selalu setiap hari diminum. Kata dokter pernah bilang kalau saya periksa anak itu katanya harus kontrol. Jadi mau nggak mau harus kontrol, harus minum obat yang rutin. Saya harus beli obat terus menerus karena demi anak saya Bu. Berarti selama ibu bercerai dengan suami tidak ada dibantu sedikit pun dalam keuangan rumah sakit anak Tidak ibu. ada Bu, sedikit pun dia tidak ada membantu ekonomi saya. Dia cuma bantu, cuma oh maka itu kan secukupnya Bu. Kalau bantu dari segi anak nggak ada, sedikit pun nggak ada Bu. Tanggung jawab dia dari seorang ayah itu nggak ada. Bagaimana respon dari orang tua ibu terhadap apa yang ibu rasakan saat ini? Kan ibu sudah menjadi single parents dan anak ibu sakit. Bagaimana respon dari orang tua ibu? Kalau dari kan saya dari dulunya udah bercerai orang tua saya Bu, saya anak yang broken home. Jadi orang tua saya tuh Bu, kalau ayah saya tuh karena memangnya seorang ayah yang dulunya memang kurang memperhatikan saya, mencintai saya seutuhnya. Jadi orang tua saya tuh kayak udah biasa aja kalau dari ayah. Tapi kalau dari ibu, alhamdulillahnya cuma dia yang bisa bantu saya. Kadang saya kerja pun saya titipkan anak saya sama dia Bu. Kami nggak serumah Bu, anak saya rumahnya lain, saya lain. Jadi saya tuh karena titipkan anak saya tuh waktu kerja tempat mama saya alhamdulillah dengan baik Bu anak saya. Kadang dirawatnya, dikasih makan, terus kasih obat untuk dia cepat sembuh kan Bu, dikasih juga akan bantu mengerjakan PR. Alhamdulillah mama saya pun dari anak saya lebih baik lagi. Apakah ibu pernah melakukan komunikasi terhadap ayah ibu yang ibu katakan tadi tidak baik-baik saja dengan ayah? Karena ibu saya berkomunikasi sama ayah saya, tetapi karena ayah saya punya kehidupan baru, bahkan punya anak, jadi saya tuh merasa saya itu takut mengganggu kebahagiaan ayah saya, karena saya dulunya pernah gak dapat kasih sayang dari seorang ayah, jadi saya kurang berteduh. Jadi apapun yang ayah saya inginkan, apapun yang ayah saya lakukan, saya biarkan. Tapi memang dasarnya dari mama tiri saya itu Bu emang gak suka sama saya. Jadi kalau saya ke sana, kalau misalnya saya ke sana bapak saya nggak ada, bapak saya tuh dia nggak ada bilang ke bapak saya kalau saya datang. Dibiarkan dia diem aja, pura-pura nggak tahu kalau saya tuh sudah datang. Padahal saya datang cuma menanya kabarnya, cuma menanya, nggak pernah saya sedikit pun minta uang sama ayah saya, nggak pernah Bu. Saya nggak butuh dikasihani. Saya cuma pengen dianggap sebagai anak kandung dia Bu.
walaupun dia udah punya kehidupan baru. Kalau kedekatan ayah ibu dengan anak ibu bagaimana? Kalau kedekatan, kalau misalnya ya saya tahu kalau saya datang sama anak saya kadang dikasih uang Bu, dia peduli sama anak saya Bu, dia peduli sama anak saya, dia juga tahu anak saya itu sakit kadang dikasih juga uang. Setelah ibu jelaskan, yang dimana tadi saya juga mendengar suami ibu melakukan Narkoba. penyalahgunaan narkoba ya Bu. Iya Ibu. Apakah ada efek samping di dalam keluarga ibu terhadap efek dari narkoba tersebut Bu? Ada Ibu efek sampingnya, efek samping kasar. Dulunya masih sering kali mukul saya, bahkan nendang saya, sampai ditampar itu saya Bu. Saya nggak tahu salah saya apa, saya udah ngerasa bagus-bagus ngomong, bahkan efek sampingnya itu kasar sama saya, bahkan sama anak saya juga. Anak saya ngomong minta waktunya sedikit sama papanya, tapi dia tuh nggak dikasih waktunya Bu, dia makan udah sana lah, jadi nanti terus nangis dulu. Terus saya kasih nasihat sama anak saya, sabar ya nak, papa itu capek gitu. Sebenarnya tuh saya udah nangis gitu kan, anak saya dibikin biar saya aja udah pukul kayak makanya saya biarkan. Kadang anak saya nggak sengaja Bu, kayak banting tersenggol HP-nya gitu kan Bu, jatuh karena dia main-main lari-lari, tersenggol HP-nya jatuh, marah dia dipukulnya anak saya Bu. Itulah saya hancurnya hati saya Bu, capek gitu kan, kenapa anak saya Saya iya. apa yang paling fatal menurut ibu yang dia lakukan terhadap anak ibu? Paling fatalnya itu Bu, mukul anak saya, terus dibentaknya anak saya. Seorang anak itu kan hatinya masih lembut, yang nggak wajar untuk dibentak, yang wajar itu cuma dilembutin. Ini nggak Bu, dikasarin, bahkan dia pernah kayak mendorong anak saya itu sampai anak saya itu jatuh, sampai anak saya itu kan penyakitan Bu, jadi anak saya itu bahkan langsung Bu naik kumat sakitnya yang saya cuma saya yang bisa mengontrol sediaan rumah sakit. Dia tuh anaknya sakit nggak peduli sakit tuh Bu. Gak apa-apa, keluarkan aja semua emosi dalam diri ibu. Ibu boleh menangis, itulah bentuk emosi dari ibu. Iya Bu, tapi saya capek dengan anak saya digigit terus. Tapi sekarang keadaan anak ibu baik-baik saja kan? Alhamdulillah baik-baik saja Bu, karena sudah cerai sama suami saya, jadi saya merasa itu alhamdulillah anak saya udah gak diganggu dan dikatarin lagi. Sabar ya Bu, saya yakin ibu pasti kuat menjalani hidup ibu. Iya, terima kasih. Yang ibu pikirkan sekarang hanyalah fokus terhadap anak ibu. Iya Ibu, Fokus saya pada kesehatan anak ibu, fokus merawat anak ibu. Kan orang tua ibu masih ada untuk menyayangi anak ibu. iya Ibu, benar Ibu bilang tadi, saya udah kerja hanya untuk anak saya ingin membagikan anak saya tidak ingin anak saya seperti saya, walaupun dia tidak ada sosok ayah lagi Ibu, tapi saya berusaha menjadi sosok ayah dan menjadi ibu yang baik buat anak saya. Jadi selanjutnya apa yang bisa saya lakukan untuk saya menjadi ibu yang baik, bahkan menjadi keluarga yang lebih baik lagi Bu. Apakah ibu ingin menonton sebuah video yang dimana dalam video tersebut memiliki sangat banyak sekali motivasi untuk ibu? Baik Bu, saya mau Bu. Baiklah, kita saksikan video ini dulu ya Bu. Iya Ibu. Kasih saya. Kisahnya Siti Hajar bersama dengan anaknya. Siti Hajar memotivasi saya pribadi untuk jadi ibu yang tangguh, ibu yang husnuzon, ibu yang terus berjuang, tak pernah berhenti untuk anaknya. Siti Hajar itu kan teman-teman sekalian seperti yang kita tahu, Siti Hajar ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam di sebuah lembah tandus tidak berpenghuni, tidak ada orang, tidak ada air, tidak ada siapa-siapa. Betul. Apakah Siti Hajar meratapi nasibnya? Tidak. Apakah Siti Hajar menangis berlarut-larut dan marah kepada Allah? Tidak. Kalau kita seperti itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Anak-anak memerlukan kita. Betul. Anak-anak memerlukan ibu yang kuat, ibu yang terus berjuang. Maka itu yang harus kita lakukan. Apa yang dilakukan Siti Hajar, beliau nggak meratapi nasib, beliau nggak menangis terus-terusan atau marah kepada Allah, tidak. Beliau berjuang, walaupun beliau tahu rasanya mustahil. Nggak ada orang, nggak ada air, nggak ada tumbuhan, nggak ada kehidupan. Mau bagaimana?
Tapi beliau tidak berhenti. Siti Hajar tidak pernah berhenti. Beliau berjuang berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, Bukit Sofa, Bukit Marwah hanya sekedar untuk mencari air. Padahal logika manusia nggak mungkin ada air, nggak mungkin. Tapi beliau tidak pernah putus asa walaupun secara logika manusia itu tidak mungkin, tetap beliau berjuang. Dan apa hadiah yang Allah berikan kepada Siti Hajar? Masya Allah, Allah lihat proses perjuangan yang sangat luar biasa dari seorang ibu yang hebat. Allah kasih kok. Allah kasih air Zam-Zam itu pada akhirnya untuk itu Nabi Ismail adalah alaihissalam. buah dari atau Kesabaran. hasil dari kesabaran dan juga ketangguhan Ya, dan keyakinan kepada Masya Allah. betul. Itu yang paling penting. Betul. Ya. Nah Bu, dari video yang telah kita tonton, bisa kita ambil pelajaran bahwa yang merasakan apa yang Ibu rasakan bukan hanya Ibu sendiri, yang dimana itu bisa dikatakan sebagai single mom, ya Bu, single parents. Nah dari situ ada semua yang kita rasakan ini Bu, yang Ibu rasakan, permasalahan yang selalu menimpa Ibu, itu pasti ada hikmah di balik semua ini Bu. Saya pun yakin Ibu pasti kuat menjalani yang Ibu rasakan saat ini. Dan ada satu video lagi Bu, ini akan menjadikan motivasi yang lebih baik untuk Ibu dalam menjalani hidup Ibu ke depannya. Boleh kita saksikan Ibu? It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life is. Nah, setelah kita melihat video motivasi hidup ini, apa yang Ibu Sinta rasakan saat ini? Saya merasakan lega Bu, saya juga merasakan ternyata bukan saya aja yang punya permasalahan ini, banyak orang di luar sana yang sama kayak saya, bahkan lebih dari saya. Dan saya juga merasa Allah itu selalu ada sama saya, Allah itu selalu melindungi saya, bahkan Allah itu selalu ada di saat saya butuh gitu kan. Itu lalu banyak-banyak syukur, banyak-banyak berdoa sama Allah, karena Allah itu selalu dengar curhatan hambanya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan proses konseling kita pada hari ini, di mana permasalahan yang saudari Sinta rasakan adalah perceraian dengan sang suami, yang dimana terdapat faktor dari luar dan dalam, dimana faktor luarnya adalah pergaulan dari teman dan penyalahgunaan narkoba, dan faktor dari dalamnya itu mertua dan keluarga dari pihak suami Sinta membuat rumah tangga Sinta tidak seperti dulu lagi, dan efek dari narkoba tersebut membuat rumah tangga Sinta menjadi hancur, dan efeknya juga terhadap psikologi anak Sinta, yang dimana dia terganggu dari fisik dan psikis dia. Saya juga telah memberikan video pemberian contoh yang telah kita saksikan tadi. Saya harap kedepannya saudari Sinta bisa lebih kuat. Saya yakin saudari Sinta akan bisa menjalani hidup ini lebih baik. Ini saya juga yakin bahwa Ibu Sinta pasti akan lebih kuat dari sebelumnya, karena sudah mendapatkan motivasi dan dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap proses kita itu Bu, pasti ada restu dari Allah
selalu ada Allah yang melindungi kita. Jadi ibu jangan pernah merasa sendiri, merasa terucilkan, merasa tersisihkan, baik dari orang tua maupun pihak suami ibu, karena Allah selalu ada bersama kita, Bu. Baik, terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya ada yang ingin Ibu sampaikan lagi, Bu? Sudah tidak ada Bu, saya sudah lega dengan saya bercerita sama Ibu, karena saya sebelumnya tidak ada tempat untuk bercerita, tempat curhat itu tidak ada Bu. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah mau mendengarkan permasalahan hidup saya. Saya juga mengucapkan terima kasih, bahkan terima kasih sudah memberikan saya motivasi supaya saya bangkit lagi. Baik Bu, kedepannya insya Allah saya mengikuti apa dari arahan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bu. Saya sebenarnya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sinta karena sudah antusias dan effortnya sangat besar untuk mencari, apalagi rumah saya ini sangat susah dicari. Tapi dengan niat Ibu untuk mencurahkan, menyelesaikan apa yang ada dalam pikiran Ibu, alhamdulillah, semoga dengan ini kita bisa mengatasi permasalahan Ibu secara bersama. Dan saya juga berterima kasih Ibu telah mengamanahkan saya sebagai konselor yang dimana saya mendengar perasaan Ibu pada hari ini. Iya Ibu. Dan saya juga ingin meminta maaf Bu jika ada tadi kata-kata atau yang tidak membuat Ibu nyaman. Saya mohon maaf ya Bu. Bu, saya juga sebelumnya apabila saya terlalu lama membantu waktu Ibu, saya mengucapkan mohon maaf juga. Tidak apa-apa Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Makasih juga Bu sebelumnya sudah membantu dan mendengarkan permasalahan saya Bu. Jika ada Ibu Sinta nanti ingin datang ke sini lagi, tidak apa-apa, kan sudah tahu rumah saya. Iya Bu, terima kasih sebelumnya Bu. Saya pulang dulu ya Bu. Iya Bu. Terima kasih banyak Bu sebelumnya. Iya Bu, sama-sama.